Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Retno Utami, mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya. Akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi teks berita. Pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi udah. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi aja. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa pimpin doanya sekarang. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kawan-kawan, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Hari ini yang tidak hadir, Amel. Kemana Amel? Ya. Terima kasih untuk yang hadir hari ini untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Rasa disiplin, tanggung jawab itu penting bagi kalian, bagi kita semua. Baik saat kalian menjadi pelajar maupun nanti saat kalian sudah bekerja. Karena disiplin dan tanggung jawab adalah komponen utama bagi kita untuk melakukan sesuatu. Materi pertemuan yang lain. Ada yang ingat? Apa tadi? Menulis teks berita dan langkah-langkah teks berita. Iya. Menulis teks berita. Kita sudah mempelajari langkah-langkah menulis teks berita. Teks berita untuk kehidupan kita sehari-hari sangatlah penting karena kita mendapatkan informasi. Mempelajari menulis teks berita juga sangat penting karena kita belajar berkomunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi yang benar. Ibu ingatkan kembali KD untuk pertemuan yang lalu ya. Kita sebelumnya kita sudah membahas menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca.
Kemudian indikatornya kita sudah menganalisis struktur teks berita yang dibaca. Kemudian KD berikutnya kita menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Kemudian indikatornya merancang teks berita sesuai dengan struktur teks dan menuliskan teks berita sesuai dengan struktur teks secara utuh. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks berita yang dibaca yang pertama. Yang kedua, kalian diharapkan mampu merancang teks berita sesuai dengan struktur teks. Kemudian, yang ketiga, kalian diharapkan mampu menuliskan teks berita sesuai dengan struktur teks secara utuh. Oke, struktur teks. Ada yang masih ingat apa saja struktur teks berita? Saya Bu. Struktur teks berita adalah susunan mengenai cara teks tersebut dibangun. Struktur teks berita ada tiga, yaitu kepala berita, sebuah berita, dan ekor berita. Kepala berita berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan. Sebuah berita berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir. Ekor berita berisi tentang referensi dari narasumber dalam berita. Ya, jawaban Medina sudah lengkap ya. Kita jawab Medina. Apakah ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Saya Bu. Unsur berita 5W plus 1H itu apa? Ada yang bisa jelaskan untuk ini? Saya unsur 5W plus 1H terdiri dari apa yang berisi pernyataan atau peristiwa yang diberitakan, siapa yang berisi memuat keterangan orang-orang yang terlibat, kapan yang berisi tentang menyebut waktu kejadian peristiwa, di mana yang berisi tentang deskripsi, mengapa, yang berisi tentang memuat alasan, sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa, dan bagaimana yang berisinya proses kejadian. Tadi si Nai sudah menjelaskan unsur-unsur dari 5W plus 1H. Bagaimana? Sudah jelas? Atau ada yang mau bertanya kembali? Atau ada yang ingin menambahkan? Sudah? Oke, sekarang Ibu yang bertanya. Kita menuliskan teks berita. Langkah-langkah dari menulis teks berita itu ada yang tahu? Saya Bu. Menentukan peristiwa atau kejadian, mengumpulkan informasi, mencatat hal-hal penting, membuat kerangka berita, menentukan 5W plus 1H, dan menulis teks berita. Betul sekali, Neng. Itu tadi langkah-langkah dari menulis teks berita yang sudah disebutkan Meisila. Ibu perlihatkan kembali contoh teks berita ya. Ya, perhatikan masing-masing contoh teks berita ini. Kelihatan? Perhatikan ya, kita mengingat kembali contoh-contoh teks berita. Ini kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Ya. Sekarang kita akan kembali ke kelompok. Ya. Silakan kembali ke kelompok. Ibu. Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian selesaikan tugasnya ya. Minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah menentukan temanya. Kemudian Ibu juga sudah meminta kalian menemukan informasi, kemudian menuliskan unsur dari teks berita. Sekarang kalian selesaikan tugasnya merancang teks berita.
Ya, dan kita ini badan berita ya. Program Adiwiyata disebut adalah program Kementerian Lingkungan Hidup. 5W+1 ya, hanya ada. Oke. Oke ya, seperti ini. Tuliskan kembali di bagian ekor beritanya ya. Di bagian ekor berita isinya tentang apa? Ekor berita apa isinya? Ekor berita tentang referensi dari narasumber. Oke, berarti dari 5W+1 hanya kamu cari ya yang menyatakan di ekor berita ya. Iya. Udah ngerti? Silakan diselesaikan tugasnya dengan baik ya. Masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Ditulis yang rapi teks beritanya agar temannya nanti saat bisa membaca dengan baik. Setiap kelompok harus ke depan ya mempresentasikan tugasnya. Mana 5W+1 hanya? Yang mana? Untuk ekor berita kan belum referensi ya. Kamu cari dari 5W+1 hanya ya. Mana yang menjadi referensinya agar kalimatnya tetap nyambung ke sini. Cari kata yang tepat ya. Coba dicoba dulu ya. Coba ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naira Putri Dwi Haryana, perwakilan dari kelompok 1. Ini adalah hasil dari kelompok kami, teks beritanya, yaitu yang berjudul kegiatan MPLS. Di sini saya mau mempresentasikan hasil teks berita dari kelompok kami, yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Juli 2021 di SMP Negeri 11 Sampit telah mengadakan kegiatan MPLS bagi murid-murid baru yang telah diterima. Bapak dan Ibu guru serta anggota OSIS semuanya ikut andil dalam melaksanakan kegiatan MPLS. Pada hari pertama kegiatan MPLS diadakan upacara bendera pembukaan dan pembagian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Sipet, Balanga, dan Mandau. Pada hari kedua kita melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah. Pada hari ketiga kita mengadakan upacara penutupan dan semua anak murid baru telah mendapatkan kelasnya masing-masing dan telah mengenal lingkungan sekolah serta guru-guru di SMP Negeri 11 Sampit. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus dulu buat kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Oke, Medina, silakan. Mohon maaf untuk kelompok naik. Tadi saya membahasnya sedikit tunggu, jadi terlihat tes beritanya itu agak kaku gitu. Baiklah, nanti saya ulangi lagi. Makasih kelompok 3. Oke. Sama. Ya, itu adalah masukan dari Medina ya. Kalau membaca berita agar beritanya itu terdengar lebih jelas, teruntun, maka tidak boleh gugup. Begitu ya kelompok 1. Oke, sekarang kita akan ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natalita Rasatriana. Ini hasil dari kerja dari kelompok kami yang berjudul mengadakan kebersihan sekolah. SMPN 11 Sampit mengadakan kebersihan sekolah pada tanggal 30 September 2022. Tingkat sekolah yang kotor membuat kegiatan belajar terganggu sehingga ilmu yang diserap kurang maksimal. Yang saya ketahui, sejatinya untuk menjaga kebersihan sekolah di lingkungan sekolah harus dimulai karena kesadaran bahwa kebersihan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masing-masing, dan kesadaran bahwa yang membersihkan bukan hanya siswa atau karyawan sekolah saja. Tanggung jawab kebersihan sekolah adalah termasuk siswa, staf, dan Bapak Ibu guru dan warga sekolah lainnya. Kebersihan sekolah dapat diterapkan dengan melakukan hal-hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Beberapa hal yang saya sudah diterapkan di SMPN 11 Sampit sebagai bentuk kesadaran menjaga lingkungan sekolah. Terima kasih, sekian itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Plus dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi kelompok 2? Ada? Kalau tidak ada, akan kita lanjutkan ke kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 boleh ke depan mempresentasikan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tiara Carolina, perwakilan dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan membacakan hasil teks berita yang telah kami tulis dengan judul Program Adiwiyata.
sebagai bagian dari pengajaran tujuan sekolah Adiwiyata SMP Negeri 11 Sampit mengadakan kegiatan lomba menanam tanaman di kebun kelasnya masing-masing. Program Adiwiyata atau bisa disebut Green School adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan dengan memanfaatkan sebagian tanda yang akan ditanami obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Seluruh siswa-siswi SMP Negeri 11 Sampit sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini. Bahkan mereka juga turun ke sekolah pada sore hari untuk menyiram kebun kelasnya masing-masing. Kata Kepala Sekolah pada Senin 22 September 2022 di SMP Negeri 11 Sampit, Kota Waringin Timur, tanaman-tanaman yang rindang dan segar membuat halaman sekolah tampak bersih dan segar. Hal ini ditambah juga dengan siswa-siswinya yang selalu menjaga kebersihan dengan cara mengurangi sampah plastik dan sampah kertas. Sebagai gantinya, siswa-siswi membawa tempat makan dan tempat minum sendiri dari rumah. Alih-alih sampah di SMP Negeri 11 Sampit semakin berkurang setiap harinya dan bertambah bersih setiap harinya. Sejauh ini kami masih menunggu jawaban atau langkah dari sekolah. Untuk program sekolah Adiwiyata ini, kami berharap 20 hingga 30% mencoba berpartisipasi karena sekitar bulan September sekolah akan bertekad untuk memenangkan Adiwiyata KBB. Sekolah Adiwiyata juga akan diwakili di tingkat provinsi, kata Kepala Sekolah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Tiara boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih Tiara. Ada yang ingin menanggapi? Ya, Bu. Oke. Maaf cara Maruna alihannya boleh tidak diganti dengan hasilnya. Kemudian kalimatnya diubah menjadi hasilnya lingkungan SMP Negeri 11 Sampit menjadi lebih bersih dan sangat berkurang. Dan saya membaca berita cara Maruna tidak berinteraksi dengan yang lainnya, hanya pada teks beritanya. Ya, si temanmu dari kelompok 4 alih-alih gimana kalau kata alih-alih itu diganti dengan hasilnya sehingga kalimatnya diubah menjadi hasilnya lingkungan SMP Negeri 11 Sampit menjadi lebih bersih dan sampah berkurang. Begitu. Itu pendapat dari kelompok. Bagaimana untuk kelompok 3? Terima kasih Dikta. Ya, sama-sama. Kemudian yang lainnya ya diperhatikan. Ini tadi si Carolina juga mendapatkan koreksi sedikit. Nah, koreksi itu bukan untuk menjatuhkan ya Nak ya, tapi koreksi itu untuk memperbaiki ya. Selanjutnya kelompok 4. Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Michelle Putri Wardani dari kelompok 4. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu teks berita yang berjudul Program Sekolah Adiwiyata. Jumat 30 September 2022, Sekolah SMP Negeri 11 Sampit mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah yang dimana seluruh siswa dan siswi membawa alat kebersihan dari rumah dengan rangka program Sekolah Adiwiyata. Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Sampit mengatakan kegiatan bersih-bersih di sekolah, lingkungan sekolah merupakan suatu poin untuk program Adiwiyata dan juga berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Dan juga berupaya untuk menciptakan sekolah ramah lingkungan dengan berbagai tanaman seperti tanaman obat-obatan atau toga, sayur-sayuran.
dan membuat greenhouse sebagai tempat pembudayaan tanaman di lingkungan sekolah. Seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 11 Sampit juga mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah dan memilah sampah tersebut. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan botol akan kami kumpulkan di bank sampah dan yang dapat didaur ulang dan membuat kerajinan tangan. Sedangkan untuk sampah organik, kami mengumpulkannya di tempat pengomposan agar dapat diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan. Seluruh siswa dan siswi beserta guru SMP Negeri 11 Sampit bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah untuk mencapai tujuan program Sekolah Adiwiyata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentase dari kelompok 4. Hapus dulu itu kelompok 4. Ini silakan kembali ke tempat. Tapi kalau tidak ada yang mau iya, Iksan, silakan Iksan. Apakah di teks kalian ada unsur bagaimana? Ada. Bagaimana proses itu terjadi? Proses peristiwa itu terjadi karena adanya lingkungan SMP 11 Sampit menjadi sekolah yang bersih, indah, dan ramah lingkungan. Iya, Iksan. Bagaimana Iksan? Sudah puas dengan jawaban temannya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan langsung ke kelompok 5 ya. Untuk kelompok 5 ya ke depan. Silahkan ditempelkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judulnya adalah lingkungan sekolah kurang bersih. Ketika jam istirahat tiba, siswa SMP Negeri 11 Sampit berbondong-bondong ke kantin untuk membeli jajan. Namun sangat disayangkan terdapat segelintir siswa yang membuang sampah sembarangan. Lingkungan sekolah menjadi kurang bersih. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Sampit, Kepala Madin, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Wakil Kepala Sekolah Bagian Bidang Kesiswaan mengatakan upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah upaya menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga kebersihan selalu dilakukan secara terus-menerus, seperti mengingatkan siswa membuang sampah pada tempatnya, seperti mengingatkan siswa melalui pengeras suara atau wali kelas yang secara rutin memberikan pembinaan setiap harinya. Sekian, terima kasih. Tadi presentasi dari kelompok 5, kelompok terakhir ya. Kita applause dulu buat kelompok 5. Ada yang ingin menanggapi? Ya. Maaf, suaranya kurang jelas. Oh ya. Untuk kelompok 5 ya, kembali lagi suaranya kurang jelas. Kalau kita membaca berita dengan suara yang tidak jelas, maka informasi yang kita sampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Kita belajar menyampaikan informasi itu harus dengan jelas, singkat, padat, dan jelas agar orang lain yang menerimanya dapat memahami dengan baik informasi yang kalian sampaikan ya. Kita sudah kita lakukan yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tentang menulis teks berita. Nah, hari ini kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan? Siapa bisa? Iya, Medina. Kita hari ini belajar menulis teks berita secara utuh, sesuai dengan strukturnya dan sesuai dengan langkah-langkahnya. Selain itu, kita belajar juga membaca teks berita. Ya, simpulannya sudah disampaikan oleh Medina. Sekarang ketua kelas Ibu Mitra tolong untuk mencabut tugasnya, boleh dikumpul di atas meja.
Ibu akhiri, Ibu ingatkan kembali untuk pertemuan kita minggu besok ya. Kita akan belajar mengenai teks iklan, mengidentifikasi teks iklan. Jadi Ibu minta kalian baca bukunya di rumah. Boleh mencari referensi lain dari Google ya, sehingga pertemuan kita berikutnya kita akan lebih mudah untuk mempelajari teks iklan ya. Sekarang Ibu ucapkan terima kasih atas kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian mengikutinya dengan semangat. Tetap jaga kesehatan ya, karena kita masih berada di masa pemulihan. Jadi tetap harus jaga kesehatannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.